Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan selalu dilimpahkan dalam hidup kita. Kita ada saat ini, semua adalah kasih karunia Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Kembali kami ada saat ini, semua adalah anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamahlah hati kami supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat Efesus pasal 5 ayat 8-10. Tertulis demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita terjatuh, bangkitlah kembali. Kalau kita terpeleset dalam dosa, kembalilah bertobat. Perasaan bersalah dan frustrasi karena jatuh lagi dalam dosa menandakan bahwa masih ada harapan buat kita untuk bertobat. Sebab itu merupakan tanda bahwa Roh Kudus masih ada di dalam kita untuk mengingatkan kita supaya kembali kepada kebenaran. Masalahnya, iblis seringkali menggunakan kesedihan dan penyesalan untuk meyakinkan kita bahwa kita tidak akan pernah bisa hidup benar dan tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Iblis berusaha meyakinkan kita bahwa kita memang orang yang sudah tidak bisa diselamatkan dan pasti binasa. Itu sebabnya kita terus-menerus jatuh dalam dosa. Suara-suara semacam ini kita perlu singkirkan dari pikiran kita dan lawan dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita untuk berubah dari hari ke hari menjadi semakin sempurna seperti yang Tuhan kehendaki. Yang justru harus ditakuti adalah kalau kita berbuat dosa dan tidak lagi merasa menyesal, tidak merasa bersedih atas dosa, serta tidak merasa itu sebagai suatu dosa yang harus kita akui dan minta pengampunan. Keadaan seperti itu menandakan hati nurani yang sudah menjadi tumpul dan ketiadaan Roh Kudus dalam hidup kita. Bersyukurlah kalau kita masih ditegur, masih menyadari akan dosa, karena itu adalah kesempatan untuk bertobat, menerima pengampunannya, dan hidup dalam terang. Efesus 5 ayat 8-10 ini berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Dulu sebelum mengenal Kristus secara pribadi, kita semua adalah kegelapan. Tapi sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan, karena kuasa penebusannya di atas kayu salib. Kita punya identitas yang baru, yaitu sebagai anak-anak terang. Kita tidak ada di bawah kuasa iblis, tapi berada di dalam kuasa Tuhan yang membebaskan, memerdekakan, dan menyelamatkan. Ada 3 hal yang disebutkan di sini menjadi buah dari terang, yaitu kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Inilah yang menjadi indikator kita sebagai anak terang, yaitu kita hidup dalam kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan sebagai anak terang, kita perlu selalu menguji segala sesuatu, apakah berkenan atau tidak kepada Tuhan. Kita yang dulu bukanlah yang sekarang, dan kita yang sekarang bukanlah yang dulu. Jangan biarkan iblis atau pikiran kita sendiri mengintimidasi kita untuk kembali kepada kegelapan. Jangan biarkan diri kita kembali kepada cara hidup yang lama. Mari sadari akan status dan identitas kita yang baru sebagai terang dalam Tuhan. Kita dipanggil untuk hidup bagi kemuliaan-Nya. Karena itu lakukanlah yang baik, yang adil, dan yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Jangan mau kembali kepada cara hidup yang dulu. Jangan biarkan iblis memperdayai diri kita sehingga kita menyimpang kepada kegelapan. Kalau kita terjatuh, mari kembali kepada Tuhan. Ingatlah bahwa kita bukan kegelapan, tapi terang. Karena itu jangan mau terus berada di dalam gelap, tapi kembalilah kepada terangnya yang ajaib. Tuhan mengasihi dan mau menerima serta mengampuni kita. Mari terus bertumbuh dan berkembang dalam iman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Ikuti pimpinan Roh Kudus dan bersinarlah sebagai anak-anak terang. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti bahwa kami punya status yang baru, identitas yang baru di dalam Tuhan. Kami adalah terang, bukan kegelapan. Karena itu sudah seharusnya dan sewajarnya kami hidup dalam kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Tolong kami Tuhan, supaya kami mampu. Kami tidak melenceng dari kehendak-Mu, tapi selalu ada dalam jalur kebenaran-Mu, ada dalam kasih karunia Tuhan. Penuhi kami ya Roh Kudus, dan pimpin kami menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan, bersinar bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu membimbing kami, memberikan kami kemenangan, sukacita, dan damai sejahtera. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan menjamah, melawat setiap kami. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Ada kekuatan baru yang Tuhan limpahkan, dan pertolongan ajaib, mujizat-Mu Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan membimbing dan menuntun kami masuk dalam rencana-Mu yang baik, indah, dan sempurna. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.